dikasih teman. Anjing 1 ekor dikasih teman. Itu anak yang pertama. Iya. Anak yang kedua dikasih juga sama temannya 1 yang Iya. itu anjing yang perempuan. Iya, iya. Nah, jadi dua-duanya Iya. 1 cewek 1 cowok. Iya. Pas itu lagi kawin di rumah, saya nggak ada di rumah. Oh. Pulang-pulang saya lihat, waduh anjing kawin gimana ya? Oh. Nggak lama 3 bulan lebih Iya. melahirkan kecil-kecil begini. Oh. Lahir 5 ekor. 5 mati ekor. 2, Iya. tinggal 3. Iya. Nah sampai sekarang nih gitu ketahan tuh. Iya. Jadi 5 ekor. Iya. Tapi anjing campuran. Iya. Anjing yang nggak bisa gede itu, Iya. yang bulu yang lebat itu, yang Iya, iya. kapas itu. Iya. Peking bukan? Bukan campur. Oh, anjing campuran ya. Oke. Kampung campur anjing Iya. nggak tahu anjing apa itu. Jadi Iya. lucu-lucu juga itu. Oh. Sampai sekarang dia. Oh. Sampai sekarang 5 ekor di rumah. Udah besar. Gak bisa besar, cuma segitu. Oh. Oh, jadi nggak dikawinin lagi yang 5 itu? Langsung Hmm. sama tetangga Iya. distelir. Oh, dikebiri. Dibelah, Iya. peranakannya dikeluarin. Dikeluarin. Wah, Jadi nggak bisa lahir lagi. nggak bisa lahir. Cewek cowok dikemili. Apa dia sudah pengalaman melakukan itu? Dokter, Oh, memang dia dokter. dia khusus bantu orang yang banyak piara anjing punya. Dia nggak mau anjingnya banyak, kasihan katanya Nggak keurus. nggak keurus. Iya. Oh, Semakin banyak. makin banyak. Nah kucing juga. Ya. Kalau ketemu di jalan kemarin baru dikemili Ya. 125 ekor kucing. Kucing dibuang peranakannya. Nah, sama. Kalau jantannya nggak? Sama di jantan juga dibuang, buang bijinya. Iya, dikebiri namanya. Iya. Oh. Oh Jadi gitu. nggak semakin banyak itu, kasihan nggak ada yang kasih makan. Iya, termasuk yang di jalan-jalan itu ya. Dia ambilnya khususnya di jalan tuh, di kucing di mana-mana jalan ditangkap. Iya, dikebiri. Tapi dikasih makan juga. Kasih makan juga. Oh. Ada yang penampungan. Penampungan. Kalau di Medan itu nggak pernah gitu. Malah anjing kurang banyak. Anjing kurang banyak. Karena banyak yang nampung. Oh. Ya, di samping dipelihara, yaitu ya maaf kata itu dimakan juga kan. Anjing kampung kayak gini, ya harganya mahal itu. Anak anjing aja paling murah 200.000. Paling murah itu anak anjing baru lepas susu. Nah, jadi saya itu cuma ini kan anjing ras ya, kecil, nggak pantas dimakan lah, kecil dia kan gitu. Kalau orang Korea yang saya tahu itu paling kuat makan anjing itu. Orang Korea kan. Itu ya Pak ya. Udah hampir setengah tahun yang lalu. Di pusat pembelanjang itu di Senen. Oh, Senen ya. Senen tahu kan? Oke. Banyak orang jual anjing. Ya. Daging anjing. Ya. Banyak orang ada suami istri tukang beli anjing, Ya. jual ke dia. Ya. Masih muda. Ya. Masih umur 40-an. Iyalah. 42. Ya. Terus itu istrinya lagi bunting. Begitu beranak, bayinya keluar, palanya pala anjing. Wah. Badannya badan manusia. Kapan itu? Itu kata orang kebanyakan ambil anjing nggak tahu. Anjing siapa? Dia kan beli anjing di mana-mana dia beli. Ya. Udah beli jual ke Senen. Iya. Yang tukang si jual ini kena. Katanya ditegur sama yang di atas. Benar nggak benar kita nggak tahu lah ya. Iya. Palanya pala anjing. Iya. Jadi sekali lagi ibu ini hanya menjual bukan memotong. Bukan memotong, dia beli. Jual lagi. Beli jual lagi. Gitu. Oh. Dia yang kena. Dia kena. Jadi bentuknya bentuk anjing gitu mulutnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah gede itu. Anaknya. Tadi kalau ada teman aku ke situ aku videoin deh. Coba daerah Senen ya. Di dekat pos polisi. Kalau Senen di mana letaknya posisi saya nggak tahu. Saya tahu. Tapi ada videonya. Katanya sih ada. Coba aku minta ya. Nanti kirim saya ya. Nanti saya kasih nomor WhatsApp saya. Ya. Saya
Jadi semakin tertarik saya itu. Oh, jadi orang bilang ini kutukan. Nah, tapi nggak tahu benar atau iya, nggak tahu benar ya. Oh. Nah, cuma dia sering jual anjing, beli anjing, jual anjing gitu. Iya. Oh. Banyak tulisan itu. Iya, iya. Jadi kalau ini kan Bapak ikhlas kasih makan anjing. Bapak Roberto Bangun ini, saya dengar gitu. Kalau anjing saya nggak pilih dia jelek, cakep. Pokoknya anjing. Yang penting aku sayang sama dia. Sayang. Itu udah saya lihat tadi, manja dia kan, sampai digendong apa, loncat-loncat. Ya, dia begitu aku datang gini-gini aja, aduh. Gitu ya. Dia. Setiap hari. Tiap malam. Tiap malam. Hujan apa? Kasihan kalau kayak kita lah kalau malam satu malam nggak makan. Nggak makan bagaimana ya perut ya. Tidur pun nggak enak ya. Iya. Jadi rata-rata habis berapa lah nih dananya nih kasih makan ini? Kalau kelongkongan tulang satu biji paling murah 6.000. Satu kelongkong. Satu apa namanya itu? Satu tulang gitu. Oh, satu tulang. Satu ekor itu. Ayam tahu kan dibeli dagingnya dikeluarkan. Tulangnya dikeluarin. Ya. Tulang itu segini 6.000. 6.000. Paling murah loh tuh. Baru dicincang. 8 biji sekali beli. Oh. 6 kali 8 berapa? Iya. 46. Beras 1,5 liter. Iya. Beras yang beli yang murah-murah lah ya. Oke lah yang 10.000. 9.000. 9, oke. Nah, 1,5 liter. Kena juga ya. Ya. Masak pakai gas. Iya. Bukan asal-asal ambil punya orang yang busuk-busuk itu. Enggak lah. Oh, bukannya iya. Tapi kita masak sendiri. Bisa dikatakan manusia mau makan bisa juga itu bersih. Oh. Nah. Iya, karena kita masak sendiri. Nah. Ya. Kasih bumbu lagi. Bumbu rendang. Iya lah, wih sedap lah. Suka itu padang. Iya, iya. Bumbunya. Kan ada jual kan di pasar-pasar. Taruh, ya. Beli. Iya. 10.000 aja sudah segini. Iya. Paling bisa pakai 3-4 hari berapa sendok masukin. Supaya nggak amis. Iya. Jadi direbus putih-putih itu nggak pakai bumbu apa kan? Kalau saya hitung tadi itu sudah di atas 70.000 itu. Ya, setidaknya 60. Iya. Satu hari. Kurang 5 lebih lah. Iya, saya itu dagingnya, berasnya. Saya beli sama langganan, kau beli lebih mahal lagi. Yang nggak kenal itu sampai 1 biji itu 7.000 lebih. Iya. Nah. Maka itu Pak Roberto bilang sama saya, wah saya mau jumpa orangnya ini kok bisa ya mengeluarkan dana, tenaga ya. Hujan-hujan, tadi hujan deras lu. Ya udah aku pas datang dan sini lihat nggak ada orang kasih makan gini, mereka makan udah sisa aku taruh sini buat tengah malam dia makan. Iya ya. Jadi kalau pengen tahu saya, Bapak orang kaya atau gimana? Enggak, saya orang kecil itu saya masih usaha kecil-kecilan, usaha apa itu? Bengkel bubut. Oh, bengkel bubut, dekat danau itu. Bergabung sama orang Medan juga. Orang Medan. Orang Batak. Marga apa aja itu? Hah? Marga apa aja di situ? Lupa marganya. Marganya saya nggak tahu. Tapi orang Batak. Cuma dipanggil Bapak Boyke. Oh, Boyke. Oh. Dia bisa bengkel, dia punya tempat. Jadi mesin aku taruh di situ. Gabung jadi satu, dia terima kerjaan, saya yang kerja gitu. Oh, pekerjanya. Jadi yang punya bengkel Boyke. Tapi mesin aku masuk ke situ juga. Oh, masuk situ juga sama. Jadi kerjasama. Lah lu bangka. Aku udah berapa bulan nggak ke situ tuh, sepi tuh, mulai dari Covid apa? Lebaran. Covid masih ada mending dikit-dikit kerjaan. Covid ini kerjaan udah sepi. Jadi punya keluarga ya? Punya. Oh, berapa anak? Anakku 2. Oh, udah nikah. Satu udah nikah, satu masih sekolah. Oh. Luar biasa itu, masih ada sekolah dibiayai. Saya salut loh. Jadi Pak siapa tadi namanya? Asun. Oh, Asun. Jadi suku Chinese ya? Chinese. Orang Pontianak kok. Oh, Pontianak asli. Kalimantan. Cina Pontianak. Ada marganya dong? Ada marga Lim. Oh, Lim. Berarti Lim Asun. Lim Ji Sun.
Lim Jisun. Nah, Oh, kan kalau Chinese. Bapak kan panggil aku Kok Jisun. Oh, Kok Jisun. DJI. Oh, Pontianak di mana itu? Di kotanya. Oh, adik saya dulu situ sama adik ipar Saya saya. merantau di sini udah hampir 20 tahun lebih. Di Kerja di Bimoni, pabrik Bimoni tahu nggak? yang bikin minyak di Jakarta. minyak sayur. Jakarta atau di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. 11 tahun aku di situ. Oh, kurang memadai. Dulu itu masih bujangan. Oh. Tinggal di mes, ada mes kan, mesnya aja. Iya. Seperti inilah mesnya. Iya, iya. Satu kamar 6 orang ada ramai-ramai gitu. Iya. 11 tahun aku di situ. Sekarang bubut. Begitu dia Bimoli ini mau pindah ke Cikarang. Iya. Tak kuat aku jam 4 subuh udah mau berangkat. Jam 4 subuh udah berangkat. Pulang malam jam 10. Iya. Anak semua pagi. Iya. Anak belum bangun. Iya. Malam pulang anak udah tidur nggak. Iya. Oh. Jadi ya. Jadi saya mundur. Mundur ya. Mundur dapat pesangonnya. Iya. Gue beli mesin bubut. Iya, iya. Sampai sekarang itu kenang-kenangan dari mesin bubut aku. Jadi satu ada cerita dari saya gantian ya. Tadi saya ketinggalan kereta. Ya di Surabaya. Mau ke Jakarta. Kereta saya eksekutif. Ya agak mahal lah dari ekonomi kan. Ya saya dari Malang. Spesial saya ngambil kereta dari ke Surabaya. Ya saya nginap di Surabaya 1 malam. Sebelumnya di Malang. Yang cerita saya nyambung. Sebelumnya saya tahu bapak itu kasih makan anjing. Rutin gitu. Terus tadi pagi sebelum jam 8, kira-kira jam 7, saya wawancara ada wanita setengah baya itu ya kasih makan kucing-kucing. Ya kan? Astuti namanya. Terus saya wawancara gitu. Dia nggak keberatan. Terus saya bilang, "Ibu, ini sudah berapa lama?" "Ya, udah puluhan tahun." "Ya, setiap pagi sama sore kasih makan kucing. Udah itu diinjeksi lagi." Terus saya bilang, "Itu diinjeksi?" "Iya, saya kasih vitamin, kasih antibiotik biar sehat." "Wah, luar biasa. Itu setiap hari?" "Iya, Pak, pagi sama sore. Nanti saya pulang kantor saya kasih lagi. Sebelum masuk kantor saya kasih makan." Gitu. Jadi karena itu saya wawancara, saya ambil videonya. Kesimpulan saya gini, kalau ibu kasih makan kucing, cari kucing, binatang liar atau gimana gitu, macam mana kalau cari orang? Ya, macam mana kalau waktunya, kalau masih ada, saya kira lebih bagus cari orang loh, saya bilang gitu. Ya kalau kita cari orang, ya memang semua ciptaan Tuhan kan, binatang juga ciptaan Tuhan. Jadi saya kenalkan, dia tanya saya, "Bapak dari mana?" "Oh, saya pendeta Daniel Pardede dari Medan." "Ya kalau ibu cari kucing-kucing setiap hari, saya cari jiwa, cari orang," saya bilang. "Jauh-jauh ke pulau-pulau, kemana, pelosok cari orang, penjara-penjara," saya bilang. Ini saya buru-buru mau pulang Jakarta, ini minggu nanti saya ke Polda Metro Jaya. Itu kan orang-orang yang perlu ya kita kasih pertobatan, ya kasih arahan, kasih khotbah gitu secara agama saya, ya kan, secara Nasrani Kristen. Nah, jadi saya bukan merendahkan, memang karunia beda-beda, ya kan, seperti Bapak kan karunia beda-beda. Ya, cuma ada kerinduan enggak gitu cari orang gitu. Cari orang. Jadi kalau binatang ini kan dikasihnya cara bagaimana cari makan, cari apa semua. Kadang manusia ini enggak percaya. Sedangkan binatang dikasih makan tanpa kerja gitu. Kenapa manusia sampai mengemis gitu kan? Ya, kenapa harus mengemis gitu? Menunggu orang memberi. Jadi karena itu, kalau saya lihat banyak ini pemuka agama, entah dia masjid, entah ada gereja, entah apa gitu, nunggu orang datang sama mereka. Nah, alangkah indahnya kalau orang pemuka agama ini mencari orang. Kita langsung cari, jangan orang datang sama kita gitu kan. Jadi saya bukan mengatakan saya paling benar atau paling sempurna. Ya, saya cari orang kemana-mana kan gitu. Kalau mereka datang sama kita, belum tentu kita layani. Ya, jadi itu makanya saya tadi turun ke bawah. Itu sudah datang orangnya, kata Pak Roberto. Nah, makanya saya buru-buru. Nah, saya pengen jumpa,
bagaimana mau bincang-bincang, ya kan? Jadi saya banggalah sama apa tadi? Pak Asun. Pak Asun. Ada tambahan dari Pak Asun? Mungkin cuma begitu aja, Pak. Ya. Artinya ada niat nggak itu memberi makan orang? Ya, kalau sedikit-sedikit biasa orang datang minta sedekah sih saya kasih. Kadang-kadang aku ke pasar lihat ada ibu-ibu atau bapak-bapak kasihan jongkok gitu. Kasih. Dia pakai kaleng. Ya. Ya, aku pikir Ya. satu tangan bawa sayur. Ya. Lihat ada 5.000 atau 2.000. Nah, Pak ini buat. Iya. Saya lihat kalau memang orang tua kayak kita, Iya. gimana rasanya gitu. Oh. Benar kan? Coba Ya. orang tua kita begitu, Iya. rasanya gimana? Bagaimana gitu. Jadi memang kita anggap orang itu orang tua kita. Kalau dia lebih tua ya. Kalau dia anak-anak kita anggap itu anak kita ya kan gitu. Ya memang kayak ajaran kita juga kan gitu. Iya. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, kita harus bisa ya. Datang ke rumah, tek. Belum makan, Pak. Ibu dari mana? Tapi ada sih, nggak banyak ya Bu ya. Bisa buat beli itu ini lah. Tapi aja 10.000. Iya. Ya, kan kurang nyaman lah kalau dia minta begitu kan. Iya. Ya rasanya gimana kita sekarang nih. Iya. Ini nggak ada duit itu, nggak ada duit mau beli itu, kita bingung gitu. Perut lapar. Iya. Berilah dia makan apa adanya. Iya. Dia pun nasi uduk. Iya. 5.000, yang penting perut bisa kenyang. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak, saudaraku, saya terpanggil ini bicara ini, saya ambil videonya. Ini juga untuk khotbah saya. Jadi bukan untuk apa-apa. Karena ini perlu ya, yang namanya orang beragama harus melihat kenapa orang bisa melakukan kebajikan, kemurahan, bisa memberikan sedekah atau apapun, membantu sesama, apalagi membantu binatang makan, kasih minum, bahkan disuntik. Luar biasa loh, dikasih vitamin, saya lihat tadi itu kucing-kucing. Jadi saya bilang begini, kalau memang itu karunia sama Bapak, karunia saya berbeda-beda. Saya sama sekali nggak pernah terpikir kasih makan kucing-kucing sama binatang ini, karena mungkin panggilan saya nggak ke sana. Jadi Bapak pengen nggak karunia ini ditambahin sama Tuhan lagi? Tuhan itu satu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu. Mau, betul. Punya agama? Katolik. Oh, seorang Katolik. Tapi saya mau katakanlah sama Bapak ya, yang menyelamatkan kita bukan gereja. Ini sering khotbah saya. Jangan fanatik sama gereja, entah apapun gerejanya itu. Dia mau Katolik, dia mau Protestan, dia Mesianik, dia Metodis, dia Adventis, dia apapun, itu hanya membantu kita dekat sama Tuhan ya. Ya berarti seorang Katolik yang percaya tentang Trinitas ya. Jadi ya saya banggalah punya brother saya ini karunianya untuk memberikan makanan anjing-anjing seperti ini. Padahal ada tuannya loh ini, ada tuannya ini, ya kan? Macam mana anjing-anjing liar sama kucing-kucing liar, ya kan? Dipelihara gitu, ya. Saya bisa berdoa sama Bapak? Boleh. Boleh. Apa yang perlu didoakan? Kesehatan aja deh. Oh, sekarang umur Bapak? 57. 57? Oh, 57 yang mengeluarkan dana di atas 50.000. Ya, ini nggak gampang loh. 50.000 satu hari kasih makan anjing. Ya. Ini nggak gampang. Kali 1 bulan berapa itu coba? Ya, sudah 1,5 juta loh. Ya kan, 1,5 juta. Masih ada anaknya sekolah, masih punya istri, punya keluarga. Ya, ini kita belajar dari Bapak Asun ini. Belajar dari sini. Ya, mengasihi bukan sebatas sesama manusia. Binatang pun dikasihi sama dia. Ya, kita berdoa sama orang-orang yang cinta akan binatang-binatang. Saya sudah lihat kok di Kota Medan juga ada begitu. Ya, di Jakarta ini, di Surabaya, di semua tempat. Ya, ini Pak Roberto ada kasih wejangan sama Pak Asun ini. Ya, ada kasih. Ya, dia melaksanakan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Iya.
dia mengantarkan makanan anjing ini, rumahnya dari sini kira-kira 8 km. Ada 8? Ada. Wih, 8 kilometer. Kemudian Iya. dia tidak mengenal hujan, panas, Iya. gelap. Betul. Datang ke Yayasan Pendidikan Bangun Kampung Lansi, Kelurahan Papango, Jakarta Utara. Iya. Jarak 8 km, mengantarkan makanan anjing ini tiap malam antara jam 9 sampai jam 10. Wah, luar biasa. Dan bukan ini saja. Iya. Ada lagi di tempat lain juga dia kasih. Iya. Nah, susunan makanannya tadi bersih. Iya. Malah saya pernah melihat bersihnya itu wangi, aromanya Iya. juga bagus. Iya. Lantas dia juga menitipkan 1 ekor anjingnya di sini yang besar ini. Iya, yang warna hitam, bukan? Ya, Ya, yang hitam. Hitam ini. ya, maka saya kadang-kadang Oh, bukan. khawatir dicuri orang. Dicuri orang, iya. Tetapi saya berdoa tidak dicuri orang karena orang beragama dilarang Mencuri. mencuri. Ini 10 hukum Tuhan. Iya, the 10 command. Iya. Iya. Jangan mencuri, ya. jangan membunuh, Ya. jangan bohong, Iya. hormati orang tua. Ini yang diajarkan oleh Pencipta kepercayaan langit saya, pencipta langit dan bumi. Iya. Itu pertama. Saya dengar ada bahasa Arab sering diucapkan, tapi saya tidak mengerti rumah sekolah ini. Iya. Rahmatan lil alamin. Iya. Saya tanya gurunya, Apa itu artinya? Mengasihi semua makhluk. Hmm. Berarti kalaupun semut itu adalah makhluk. Makhluk. Batang pisang pun makhluk. Makhluk. Berarti tidak boleh sembarangan membunuh. Membunuh. Semut, mematang pisang. Iya. Nah, itu yang saya lihat, saya tertarik kepada dia. Iya. Seperti tadi begini hujan, dia bilang bajunya basah. Basah. Saya berpikir, Iya. ada kaos baju saya di lemari, saya ambilkan, saya kasih. Iya. Saya praktek, buktikan mengasihi semua makhluk, saya Betul. mengasihi dia. Iya, iya. Nah, ada satu hal lagi yang paling ajaib Apa bagi itu? saya. Hmm. Dia titipkan di kantong beras makanan ayam itu tiap bulan 100.000 Hah? Apa itu? uang. Apa maksudnya? Karena Bayar. dia menitipkan di sini anjingnya itu yang hitam tadi. Ah. Dan ini sampah-sampahnya besok kan harus dibuang sama Mbak. Ah. Ini nanti besok kan kertasnya kan harus dibuang. Iya. Nah, begitulah dia tidak memberati saya, tidak memberati Orang, siapa-siapa. Itulah dia mengasihi semua makhluk. Jadi berarti bukan hanya mengasihi anjing, tapi dia juga mengasihi saya. Ini makanannya ya. Ya. Wah. Nanti malam dimakan itu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi Iya. Bapak Koji Sun itu panggilannya Asun. Asun. Saya mulai berpikir bahwa bertanya-tanya saya ini siapa? Dia siapa? Iya. Lalu kalau dibilang dia orang keturunan Cina, saya keturunan apa? Iya. Manusia di Indonesia dari mana asal-usulnya? Iya. Ternyata kita semua turun Adam Hawa, satu Tuhan di dunia. Iya. Maka oleh sebab itu kita harus berpikir dan berbuat bermacam ragam, tapi Iya. kita sayang menyayangi. Maka Iya. saya tak kaos itu bineka tunggal ika. Oh, haleluya. Iya. Itulah maksud saya. Iya, iya. Saya bangga dengan dia. Iya, iya. Nah. Elohim, Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, El Sebaot, Tuhan, Engkau perhadapkan hambamu ini dengan Asun. Anakmu ini Tuhan, hamba lihat bagaimana karunia yang Engkau kasih kepada dia. Karunia untuk memberi makan anjing-anjing. Bukan hal yang gampang Tuhan. Mengeluarkan dana satu hari lebih dari 50.000. Belum lagi dia menitipkan uang untuk membersihkan sisa-sisa makanan anjing itu. Tuhan, hamba melihat dia adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umatmu, kepunyaanmu. Dialah yang disebut para rasul,
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa karena Engkau Tuhan yang empunya dia, tambah-tambahkan karunia khidmat-Mu kepadanya, tambah-tambahkan kekuatan semangat kepada dia, sehingga Tuhan lewat daripada karunia memberikan binatang yang dia cintai Tuhan, seperti mengasihi manusia, sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tambahkan kepada dia, kalau dia mencari jiwa-jiwa juga, bukan hanya sekedar memberikan makanan dan sedekah kepada orang-orang yang datang kepada dia. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau punya kuasa untuk segala-galanya. Langit dan bumi kepunyaan-Mu, dan Engkau sendiri tidak salah memilih kepada siapa bangsa yang kudus itu, siapa imamat yang rajani itu, siapa yang bangsa kepunyaan-Mu itu. Dan inilah hamba berdoa kepadanya. Mulai saat ini Tuhan, anugerah pengasihan-Mu datang kepada dia, datang kepada keluarganya, agar ditambah-tambahkan Tuhan segala sesuatu yang mereka perlukan. Karena Engkau adalah El Jireh, Elohim Jireh, yang menyediakan segala keperluan mereka. Dan hamba-Mu percaya, lebih dari apa yang mereka minta Tuhan sudah berikan. Lebih dari apa yang mereka duga sudah Tuhan siapkan kepada mereka. Sehingga mereka mampu memberikan kepada sesama manusia dan mampu memberikan banyak binatang untuk makan. Hamba teringat perkataan Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan selalu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberikan makanan dan minuman kepadaku setiap hari, bahkan di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak yang baik, dan pialaku selalu melimpah-melimpah. Karena itu aku mampu memberikan kebajikan kepada orang lain, memberikan persembahan kepada orang lain, memberikan binatang-binatang untuk makan. Karena itu Tuhan, aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikutiku sampai akhir hidupku. Tuhan, terjadilah perkataan Raja Daud ini kepadanya. Dan lebih heran lagi, karena Engkau adalah El Shaddai yang Maha Kuasa. Berkuasa atas waktu, berkuasa atas keuangan, berkuasa atas kesehatan, berkuasa atas segala hal-hal yang jahat yang datang kepada dia. Jangan kiranya iblis berkuasa kepadanya Tuhan. Hamba berdoa dengan hamba-Mu Roberto Bangun di sini, secara khusus kepadanya. 2-3 orang berkumpul nama-Mu Tuhan, akan dipermuliakan dan Engkau mendengarkannya dengan nyaring. Amin. Tuhan, Amin. hamba berdoa, Yayasan Bangun ini Engkau bikin luar biasa. Yayasan Bangun ini Tuhan, sudah puluhan tahun yang dipimpin oleh hamba-Mu Roberto Bangun di sini. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu turun atas Yayasan Bangun ini, agar orang-orang bisa singgah di sini untuk boleh tinggal, makan dan minum secara gratis. Tuhan, Tolong. sisa umurnya Engkau hanya menentukan. Seperti hamba-Mu meminta umur melebihi Musa 121 tahun. Tuhan, hamba juga meminta doa kepadamu, biarlah umurnya juga melebihi Musa. Sehingga Tuhan, dengan umur panjang ini ia bertambah untuk melayani sesama manusia, untuk boleh menyebarkan kabar kesukaan-Mu. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa dengan Yayasan Bangun ini, segala bentuk kekurangan dan segala bentuk kejahatan apapun, janganlah kiranya ada pada mereka. Biarlah Tuhan datang daripadamu, kembali kepadamu. Datang daripadamu, kembali kepadamu. Karena inilah Tuhan, kami disanggupkan. Kalau bukan datang daripadamu, tidak akan mungkin Yayasan Bangun dan hamba-Mu dan Asun ini bisa memberikan kepada sesama, bisa memberikan kepada banyak binatang-binatang untuk makan. Astuti Tuhan, tadi pagi hamba sudah berdoa kepada-Mu agar Engkau tambahkan karunia kepadanya. Astuti memberikan banyak kucing-kucing makan di Surabaya, biarlah dia juga memberikan makan banyak orang.
Biarlah ia menangkap jiwa-jiwa Tuhan. Karena memang Engkau memelihara segala sesuatu dengan cara-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk Asun kembali. Biarlah Tuhan rahmat-Mu jangan pernah henti-hentinya kepada dia. Sebelum Tuhan kami menerima berkat daripada-Mu. Berkat yang Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Biarlah berkat yang sama Tuhan turun kepada Asun, turun kepada Yayasan Bangun, turun kepada Roberto Bangun hamba-Mu, turun kepada hamba-Mu, dan turun kepada orang-orang yang kami kasihi, dan semua orang-orang sekalipun bukan hanya mengasihi kami dan lawan-lawan kami, turunlah kiranya berkat yang sama. Sebelum berkat itu tercurah Tuhan, mampukan roh kami berbicara secara bersama-sama memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan menaungi engkau. Disinarilah engkau dengan wajah-Nya yang suci, sembari memberikan kasih karunia. Dihadapkanlah kiranya wajah-Nya yang agung itu kepadamu, sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Damai sejahtera untuk semua keluargamu. Damai sejahtera untuk semua orang-orang yang engkau kasihi. Damai sejahtera untuk semua orang-orang yang benci kepadamu. Dan mampukanlah dia Tuhan menyampaikan damai sejahtera ini kepada semua orang untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. 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 Amin.